Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Info Anime Update. Di manga chapter 79 kemarin, baru aja kita diberikan sebuah plot twist Boruto yang ditukar dengan Kawaki oleh Jutsu Zeno. Tapi yang lebih tak disangkanya ialah kita malah diberikan plot twist kembali oleh Kishimoto Sensei di chapter 80 ini, yaitu bangkitnya mata Mangekyo Sharingan milik Sarada Uchiha. Untuk desain mata Sharingannya memang bisa dibilang terkesan simple aja. Tapi kalau disandingkan dengan pola Mangekyo Sharingan milik Sasuke, lalu diperhatikan dengan seksama, maka polanya akan terasa sama seperti pola Mangekyo Sharingan milik Sasuke. Yang mana di dalam pola Sharingan milik Sarada, terdapat sebuah motif melingkar sedikit renggang seperti kerucut. Dan Sasuke juga punya motif mata yang sama, yaitu melingkar, sedikit renggang, dan berbentuk kerucut. Di sini, karena Mimin terlalu dibuat penasaran akan kesamaan antara Mangekyo Sarada dan Mangekyo Sasuke, akhirnya Mimin sedikit-sedikit edit. Dan hasilnya, boom, benar-benar mengejutkan. Bisa dilihat kesamaan pola dari kedua mata anak dan ayah ini hampir sama persis. Hanya saja pola kerucut di Mangekyo Sarada sedikit lebih banyak dari Sasuke. Nah, karena kesamaan inilah, admin jadi berpikir, apakah Kishimoto Sensei kemungkinan besar ingin memberi maksud lain di dalamnya? Maksud lain di sini yang Mimin tangkap adalah Sarada yang saat ini tidak terkena efek dari jutsu mahakuasa Eida yang disebut Zeno. Oke, karena di sini pembahasan dari Mangekyo Sarada berhubungan dengan Mangekyo Sasuke, maka Mimin akan membahas terlebih dahulu spesifikasi kemampuan dari mata Mangekyo Sharingan milik Sasuke Uchiha. Jadi, kemampuan dari Mangekyo Sharingan milik Sasuke itu diantaranya ada Genjutsu biasa, lalu api Amaterasu. Tapi api Amaterasu yang Sasuke miliki besar kemungkinan berasal dari Mangekyo Sharingan milik Itachi. Mimin berkesimpulan seperti ini karena melihat Sasuke yang tiap kali mengeluarkan Amaterasunya selalu saja di mata bagian kiri. Dan mata Sharingan Sasuke yang Itachi cabut juga bagian kirinya. Ditambah fakta kalau Mangekyo Sharingan Itachi pernah berada di mata kiri Sasuke, lalu tiba-tiba aktif mengeluarkan Amaterasu ketika melihat Sharingan Obito sudah menandakan kalau api hitam Amaterasu bukanlah Kekkei Genkai yang berasal dari Mangekyo Sharingan milik Sasuke, melainkan kemampuan yang berasal dari Mangekyo milik Itachi. Sasuke dapat mengeluarkan jurus Amaterasu dari Sharingannya berkat Itachi yang menanamkan api Amaterasu ke mata bagian kirinya. Dan terakhir, Sasuke dapat memanggil Susanoo. Sekilas dari deretan kemampuan Mangekyo yang Sasuke miliki, memang tidak ada yang membuat Mangekyo Sharingan miliknya terlihat istimewa dan mempunyai ciri khas seperti Mangekyo Sharingan milik Obito yang bisa Kamui, Shisui yang punya Koto Amatsukami, dan Itachi yang bisa menggunakan Tsukuyomi. Nah, karena Mangekyo Sasuke tidak mendapat kemampuan Kekkei Genkai khusus dari Sharingannya seperti Obito, Shisui, dan Itachi, mungkin disinilah letak makna sebenarnya di balik pola Mangekyo Sarada yang terlihat sama persis dengan sang ayah. Jadi di sini Mimin punya teori kalau Mangekyo Sharingan milik Sarada bisa sama seperti punya Sasuke, kemungkinan besar ada hubungannya dengan kemampuan khusus Mangekyo Sharingan milik Sasuke yang tidak muncul. Dan alasan kenapa Mimin harus menjelaskan kemampuan spesifik dari Mangekyo Sasuke yaitu untuk memperjelas kalau Sasuke selama membangkitkan mata Mangekyo-nya, Sasuke sama sekali tidak mendapat kemampuan khusus yang menjadi ciri khas dari mata Mangekyo-nya. Lalu alasan kenapa Mimin menambahkan 3 karakter pengguna Sharingan, karena Mimin rasa mereka bertiga adalah contoh sebenarnya pengguna Mangekyo yang punya Kekkei Genkai di mata Mangekyo-nya. Seperti halnya Obito. Di mata Mangekyo-nya terdapat jutsu ruang dan waktu yang diberi nama Kamui. Lalu Shisui, di Mangekyo-nya terdapat genjutsu tingkat tinggi bernama Koto Amatsukami. Dan Itachi, yang Mangekyo-nya terdapat 2 kemampuan khusus, yaitu api hitam bernama Amaterasu dan genjutsu tingkat tinggi bernama Tsukuyomi. Oh, dan terakhir, Mimin kelupaan satu karakter, yaitu Shin Uchiha. Dengan Mangekyo-nya dirinya dapat membuat objek berpindah tempat. Dari daftar pengguna yang memiliki kemampuan khusus di mata Mangekyo-nya tadi, harusnya sudah membuktikan kalau Sarada punya pola mata Mangekyo yang sama dengan Sasuke itu, karena sebagai seorang penerus Sasuke, Sarada di masa depan akan dapat membangkitkan dan memiliki kemampuan khusus dari Mangekyo Sharingan yang harusnya itu terdapat di Mangekyo Sharingan Sasuke.
Singkatnya, karena Kishimoto Sensei lupa menambahkan kemampuan khusus di mata Sharingan Sasuke, akhirnya Kishimoto membuat skenario. Mata Sarada punya pola yang hampir mirip dengan Sasuke. Mungkin secara tidak langsung, Kishimoto juga ingin menjelaskan kalau Sasuke juga sebenarnya punya kemampuan khusus di matanya. Hanya saja kelupaan. Jadi dirinya menjelaskan kemampuan spesial dari Mangekyo-nya melalui kemampuan dari mata Mangekyo Sarada Uchiha. Dan hubungan antara Sarada Uchiha yang tak terpengaruh dengan Jutsu Maha Kuasa Eida adalah karena di mata Sharingan-nya terdapat semacam penangkalnya. Jadi alasan teori panjang lebar yang Mimin jabarkan tadi adalah untuk mengungkap apa sekiranya kemungkinan yang membuat Sarada tetap pada akal sehatnya, walaupun sudah terkena Shinjutsu Zeno milik Eida. Karena Sharingan Sarada itu merupakan tipe genjutsu yang sama seperti Itachi dan Sasuke, jadi kemampuan unik dari Mangekyo-nya besar kemungkinan adalah genjutsu tingkat tinggi. Nah, karena di mata Mangekyo-nya terdapat genjutsu tingkat tinggi seperti milik mata Shisui, maka bukanlah hal yang mustahil jika mata Sarada dapat merespon keanehan tersebut secara tidak sadar, lalu membuat Sarada menghindari efek mutlak dari Shinjutsu Zeno. Sistem kerjanya mungkin akan sama seperti saat Itachi melepas diri dari belenggu Edo Tensei menggunakan genjutsu Koto Amatsu Kami. Jadi itulah yang Mimin maksud di mata Sharingan Sarada punya penangkalnya. Sampai sini mungkin timbul pertanyaan. Kan Sarada sudah terhindar bahkan sebelum mata Mangekyo-nya bangkit. Jika pertanyaan tersebut muncul, maka Mimin akan menjawab kayak gini. Jadi saat Eida mengeluarkan kekuatan Omnipotence, Sarada memang belum membangkitkan Mangekyo-nya, tapi dirinya sudah berpotensi untuk membangkitkan. Berpotensi membangkitkan, maka pastinya Sharingan Sarada sudah memiliki sedikit kekuatan dari Mangekyo-nya. Dikarenakan mata Sharingan-nya sudah sedikit memiliki evolusi kekuatan dari Mangekyo-nya saat itu, maka otomatis di saat kekuatan Eida keluar, Sarada pun dapat terhindari. Lalu hal yang membuat asumsi ini lebih pasti adalah momen tertukarnya Boruto dengan Kawaki. Di saat orang lain berpikir Kawaki adalah anak Naruto, hanya Sarada yang merasa ada yang tidak benar. Sarada yang tidak terkena efek Zeno saja sudah menjadi misteri. Dan untuk menjawab misteri Sarada yang tidak terkena efek tersebut, maka Kishimoto Sensei membuat situasi mata Mangekyo Sarada bangkit saat itu. Karena nggak ada hal lain yang bisa membuat Sarada dapat terhindari dari efek Jutsu Zeno, selain dari kemampuan mata Mangekyo-nya. Jadi itulah tadi adalah pembahasan mengenai bangkitnya Mangekyo Sarada menyimpan misteri di baliknya. Tapi perlu diingat kembali, kalau ini hanyalah sekedar teori dari Mimin, jadi bisa dibilang ini adalah informasi yang kurang valid. Namun jika melihat musuh di anime Boruto yang memiliki kemampuan overpower, maka bisa jadi kemampuan Mangekyo Sarada ini memang benar-benar seperti yang Mimin asumsikan tadi. Tujuannya sendiri agar ada yang namanya keseimbangan kekuatan antara musuh dan main karakter di serinya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar aku tuh lebih semangat lagi dalam membuat video, dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.